Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Pada Jumat pagi hari ini tanggal 29 Desember 2023. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Menjelang hari tanggal akhir 31 Desember, tinggal 2 hari lagi. Diizinkan Tuhan, kita minta Tuhan pelihara hidup saya, supaya Bapak Ibu Saudara bersama saya diizinkan Tuhan dapat mengakhiri sampai 31 Desember dengan selamat, damai, sejahtera, kesehatan rohani, sehat jasmani, di dalam perlindungan berkat kasih setia Tuhan, dan memasuki tahun baru 1 Januari 2024 bersama dengan Yesus. Pokoknya apapun keadaannya, kita tetap bersama dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, sebab kita adalah anak-anak dari Yesus. Pada kesempatan pagi ini, firman Tuhan akan kita baca Kejadian 36 ayat 20 sampai 43 yang berkaitan keturunan Seir dan Raja Edom. Itu kebicaraan anak-anak. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Oh Tuhan, akulah anakmu. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi anak dari Tuhan Yesus, yang cinta Tuhan Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, akulah anakmu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, akulah anakmu. Amin. Haleluya. Tiap hari, tiap saat, ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, aku anakmu Yesus. Aku cinta Kau Bapa. Ajarkan aku setia dan taat. Amin. Haleluya. Tiap hari, tiap saat, ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, aku anak Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 dan 17, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang benar menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia Yesus. Tiap hari, tiap saat, ku merasa kasih. Oh Tuhan, akulah anakmu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami, Yesus Kristus yang kami puja, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama
ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala kebahagiaan Kau Bapa. Kuduskan mulut, pikiran, hati hamba untuk baca firman Tuhan. Kami percaya Kau hadir bersama kami pagi ini. Hari ini hari melangkah bersama Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga hidup layak berkenan menjadi anak Tuhan Yesus yang disayang, dicinta, di dalam perlindungan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Jumat pagi ini tanggal 29 Desember 2023. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkahlah bersama dengan Yesus. Hidup adalah sebuah perjalanan, tapi tergantung bagaimana Bapak Ibu melangkah berjalan. Apa berjalan sendiri atau berjalan kekuatan sendiri, berjalan kekuatan yang lain. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita datang dari Tuhan. Biar hari demi hari senantiasa Yesus, kita makin dewasa bersama Yesus, makin penuh, makin dewasa kita di dalam Tuhan, makin bijak. Jadi anak Tuhan harus makin bijak. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak mengerti apa rencana Tuhan. Tapi biar hari demi hari kita menjadi anak yang makin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita diciptakan Tuhan, firman Tuhan katakan tadi ya di dalam Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin Roh Allah, bukan dipimpin roh daging. Ya, kita manusia mengenal 3 bentuk roh: roh daging, roh manusia, roh Tuhan, roh Allah, roh kudus, roh Yesus, roh Kristus, roh Bapa di surga. Tapi ingat juga ada roh iblis. Itu waktu Yudas Iskariot kena kerasukan iblis, sudah. Ya, makanya kalau udah kerasukan iblis, sudah orang kalau udah kerasukan, udah gawat, sudah ngawur. Tindakannya sudah di luar firman Allah, berbuat jahat. Seperti contoh lagi Kain, ya, kena kerasukan iblis. Saul kena iblis, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Kalau udah kena kerasukan iblis, susah, sudah. Ya, saya mau baca ini kerasukan iblis di dalam Yohanes pasal 13 ya. Ayat yang kedua saya mau baca nih, Yudas Iskariot. Coba ini, sudah. Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini dalam Yohanes 13 ayat 2. Di dalam Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas. Nah, ini kalau sudah masuk, langsung Yudas jahat. Ini bukti-bukti di ayat keempat, saudara. Lukas 22 ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Coba, dia niat jahat karena diisi dengan roh iblis. Maka penting firman Tuhan dikatakan, kalau kita dipimpin roh Allah disebut anak Allah. Karena apa? Kita akan mewarisi. Ada janji-janji Tuhan, kita akan mewarisi. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan nerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita dipermuliakan bersama dia. Amin. Bersama dengan Kristus. Ikut Yesus ada bayar harga, saudara. Sengsara bersama Yesus, menjadi satu di dalam kematian Tuhan, menjadi satu di dalam kebangkitan Tuhan, nanti menjadi satu di dalam kemuliaan Tuhan. Mati, yaitu matikan daging, pikul salib. Yesus berfirman dalam Matius 16 ayat 24, kalau kau gitu aku pikul salib dan penyangkalan diri. Mari kita baca firman Tuhan, biar hari demi hari kita dipenuhi dengan firman Tuhan, bukan dipenuhi dengan perkara-perkara dunia ya. Kita harus bisa memisahkan. Kita mau pilah-pilah mana ini yang bukan kehendak Allah, ini yang kehendak Allah dan yang berkenan, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kan hidup sebuah perjalanan. Jangan sampai hidup ini diisi dengan perkara-perkara yang useless, yang tidak berguna, tapi isilah dengan perkara surgawi. Di dalamnya ada janji Tuhan. Amin. Mari kita mau bicara firman Tuhan yang kaitannya Kejadian 36. Kita mau baca ayat 20 sampai 43 yang berkaitan dengan keturunan Edom ya, Seir, segala macam tuh. Ini keturunan Esau semua, saudara ya. Saya mau baca ayat 20, keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu, Lotan, Sobal, Sibion, Ana ya. Keturunan Seir. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 ya,
Ayat 8, Kejadian 36 ayat 8 dikatakan, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Nah, jadi ini bicara tentang silsilah dari si Esau, saudara ya. Mari kita dengar berikutnya supaya kita tahu betul. Dengan sabar kita baca firman Tuhan supaya hari ini hari kekristenan kita mengerti, menjadi anak Tuhan yang berkualitas, mengerti akan firman Tuhan, memahami firman Tuhan sehingga tidak tergoda dengan ajaran sesat, tidak hidup di dalam kedagingan, tidak mau hidup seperti Edom Esau, tapi hiduplah sesuai firman Tuhan ya. Terus berikutnya ayat 21, Dision Eser, Dision itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Sir di tanah Edom. Semua bicara tentang Edom. Edom sudah saya katakan di pasal 36 ayat 1. Kejadian 36 ayat 1 dikata, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Jadi sudah saya katakan ini kita bicara keturunan dari Esau, Edom. Ayat 22, anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara-saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gunung gurun dia, dan dia sedang mengembalakannya kalau dari Sibon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana di Sion dan Olama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak dari Sion, Hempan dan Esiban, Yitran dan Keran. Inilah anak-anak Eser, Bilhan, Syawan dan Akan. Inilah anak-anak Disian, Us dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana. Kepala kaum Dision, kepala kaum Isyer, dan kepala kaum Disian, itulah kepala kaum orang Hori, kaum-kaum demi kaum di tanah Sir. Jadi jelas kita baca, ini semua keturunan anak dengan sabar, jangan bosan, supaya kita mengerti, dan semua nama-nama yang ada di dalam dunia, nama manusia-manusia, ada sebagian ngambil dari sini. Ya, ada nama Ana, kan ada nama Abu Ana, semua itu ada di dalam Alkitab ya. Yang penting mari kita mencinta Tuhan Yesus, ini yang penting ukurannya. Kita menjadi anak keturunan siapapun, yang penting standarnya firman Tuhan. Siapapun saudara anak, ya, biar anak tidak peduli dari keturunan siapapun. Bukan yang penting bukan anak iblis, tapi anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus ikuti firman Tuhan supaya kita selamat masuk di dalam kerajaan surga. Ya, terus berikutnya ayat 31 sampai 43 saya lanjutkan supaya selesai. Raja-raja Edom, inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Nah, saudara, jelas di sini. Jadi sebelum bangsa Israel ini, ya, Israel kan dari Yakob, nama Yakob diganti Israel, ya. Ternyata Edom ini kan Esau. Jadi kalau kita lihat sini, raja pertama Israel kan ada Saul itu, Raja Saul, terus Raja Daud dan seterusnya, Sulaiman. Tapi sebelum ini sudah ada raja-raja, saudara, ya. Jadi ternyata keturunan dari Esau ini, Edom, ada raja-raja memerintah atas, tapi tidak memerintah atas Israel ya. Jadi terbagi dua ya. Jadi keturunan Esau, keturunan Yakob. Dan ini kalau kita lihat ini berantem saudara. Karena memang Esau dan Yakob memang dia awal tidak cocok. Tapi Esau pribadi dan Yakob setelah ini sudah damai. Tapi keturunan nih saudara. Ya, mari kita baca berikutnya. Ayat 32. Di Edom yang memerintah tanah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhabah. Setelah Bela mati, Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husiam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husiam mati, Hadad bin Hadad menjadi raja menggantikan dia. Dia memukul kalah orang Midian di tanah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari mereka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Ini ada nama Saul. Ini bukan raja Saul itu maksudnya, ya. Saul yang waktu ini keturunan nama. Kalau nama seperti Yakob saya bukan berarti Yakob yang dulu, kan beda. Jadi nama-nama bisa aja kita ambil ya. Jadi beda di sini. Yang jelas di sini waktu pemerintah raja-raja dulu sebelum raja-raja Saul seperti bangsa keturunan Israel ya. Itu semua ribut perang-perang aja mati. Tidak ada di dalam Alkitab itu yang artinya itu terus berkelanjutan seperti bangsa Israel. Tidak ada. Ya, di sini sudah kata mati, perang, mati, Samla mati. Terus berikutnya, setelah Saul mati, Balhanan bin Habor menjadi raja menggantikan dia. Terus ya, mati, perang, mati. Ya memang manusia ditentukan satu kali mati semua. Setelah Balhanan bin Habor mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Metabel binti Matred binti Masahab
Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Ulama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Misbar. Ayat 40 yang terakhir, 43. Kepala kaum Melkiel dan kepala kaum Iram, itulah kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Di sini kita bisa mengerti, saudara, keturunan dulu manusia-manusia ini seperti ini. Maka pentingnya kita baca Alkitab supaya dari aspek sejarah kita paham, dari aspek rohani kita paham. Yang penting di sini, mari selama kita hidup, hiduplah di dalam firman Tuhan, ya. Karena Yesus sudah turun ke dalam dunia dalam rangka pemulihan supaya kita semua bertobat, supaya kita menjadi anak yang benar, bukan anak yang tidak benar, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan, yaitu kita menjadi anak Tuhan Yesus. Sehingga suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, akulah anakmu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, akulah anakmu. Amin. Haleluya. Tiap hari, tiap saat ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Minta sama Tuhan supaya hidup kita dipimpin Roh Kudus, supaya kita menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan, anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan tadi mewarisi kerajaan Allah, surga penuh dan kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, akulah anakmu. Amin. Sama-sama kita berdoa. Berapa hari lagi kita tinggalkan bulan Desember tahun 2023. Tetap makin hari makin cinta Yesus, menjadi anak Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Jumat pagi ini. Biar Tuhan memberkati kita, makin hari kita mau setia bahwa kita adalah anak Yesus, mewarisi anak kerajaan Allah, berjumpa dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.